Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast Kata Ilham. Kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana teman-teman saya dan teman-teman istri bilang katanya kalau Amili ini di masa pandemi kok kayak nggak ngerasain apa-apa ya, kayak adem ayem gitu. Bahkan bisa buka store satu di kota Bandung. Nah ini menarik nih buat dibahas ya, karena pada prinsipnya sebenarnya di masa pandemi ini semua bisnis pasti terdampak dari pandemi. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian-kejadian yang dialami. Nah, kami di Amili tentu banyak belajar dari begitu banyaknya badai yang telah menerpa perusahaan, nggak cuma di pandemi, bahkan badai-badai sebelumnya. Sehingga ketika pandemi ada di awal-awal mungkin kita sempat goyang gitu ya, tapi pascanya kita mulai belajar lagi dan mulai beradaptasi dengan pandemi ini. Makanya saya sangat prihatin melihat kondisi teman-teman yang harus gulung tikar terhadap usahanya di masa pandemi ini. Semoga Allah ngeganti usaha teman-teman yang nggak bisa survive di sini dengan usaha yang lebih baik lagi ke depannya. Di samping itu saya juga bersepakat bahwa orang yang bisa menyelesaikan problem-problem di masa pandemi ini adalah orang-orang yang beradaptasi dan nantinya bisa survive lebih hebat lagi ke depannya. Teman-teman semua, lalu bagaimana sih sebenarnya strategi yang dilakukan oleh Amili dari perspektif keuangan yang ini merupakan salah satu fondasi dari bisnis? Berikut ini saya akan coba sharing ya tentang tips yang kita lakukan, tips yang kami lakukan agar tetap bisa survive dan beradaptasi dengan pandemi. Yang pertama yang kita lakukan adalah menyelamatkan sales. Kenapa? Karena sales ini adalah ujung tombaknya ya, ujung tombak dari bisnis yang ini menjadi darah, kemudian juga detak jantungnya dari bisnis. Ketika sales mati, maka pada dasarnya bisnis tersebut juga perlahan akan mati. Di sini kita mencoba untuk mengkomunikasikan kondisi yang ada ke tim di Amili dan bagaimana kemudian strategi yang bisa diambil. Salah satu cara untuk menyelamatkan sales adalah bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya kita untuk bisa menjadi salesman semuanya, mulai dari operation, kemudian digital marketing, R&D, semuanya harus berpikir tentang salesnya kayak gimana. Sehingga tim kita, bahkan kita sendiri bisa memiliki banyak ide dan memiliki banyak alternatif untuk bisa menghidupkan kembali cash flow. Nah, pada prinsipnya di sini kita berprinsip bahwa lebih baik profit sedikit gitu ya daripada tidak profit sama sekali. Dan di masa pandemi itu hal itulah yang kita pertahankan banget. Kemudian yang kedua, perhatikan struktur biaya. Kenapa sih harus memperhatikan struktur biaya? Karena seperti tadi saya bilang, kalau semua tim dijadikan tim sales gitu, maka tim sales itu kan juga mikirin, khususnya yang di operasional itu harus mikirin bagaimana caranya agar struktur biaya lebih efektif dan efisien. Ketika struktur biaya efektif dan efisien, maka kita mengurangi expense atau pengeluaran yang itu tidak wajib dilakukan oleh perusahaan, sehingga baik cash flow ataupun free cash yang ada itu benar-benar bisa dioptimalkan ke struktur biaya yang lain yang lebih produktif. Kemudian yang ketiga, kita menahan investasi yang sifat returnnya itu rendah. Kenapa? Karena tentu aja kita harus mengoptimalkan modal yang ada agar terus bisa menjalankan perusahaan. Investasi ini kan salah satu opsi untuk bisa menambah sales, tapi biasanya ini jangka panjang gitu. Maka kita meminimalisir investasi yang bisa menghasilkan return jangka panjang. Kemudian bila ada investasi yang returnnya jangka pendek, maka kita bisa masukin. Kalau tidak ada sama sekali, maka kita tahan, tidak melakukan investasi terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah teamwork. Kenapa sih teamwork ini harus menjadi prinsip dasar dalam antisipasi kita di masa pandemi?
karena tanpa ente ane merana. Karena teamwork itu kan together everyone achieve more. Nah, ketika tim kita paham bahwa kondisi keuangan sedang seperti apa, kemudian juga strategi yang kita lakukan mau kayak gimana, atau bahkan mereka ngasih masukan-masukan dan saling support satu sama lain, kebijakan-kebijakan yang sifatnya nantinya bisa merugikan ke tim itu bisa diminimalisir gitu. Nah, maka saya bersyukur banget di Ameli ini saya dibersamai oleh tim yang super gitu ya, yang siap survive, berani mati gitu untuk bisa mengeksekusi hal-hal yang sifatnya insidental gitu. Karena kan di masa pandemi ini kita nggak bisa berencana jangka panjang gitu ya. Bisa jadi yang udah direncanain sebulan yang lalu akan berubah hari ini gitu, atau jangan sebulan deh, seminggu juga bisa berubah, sehari juga bisa berubah. Nah, alhamdulillahnya Ameli dibersamai oleh tim yang suportif dan kreatif sehingga bisa menangkap strategi yang berubah-ubah gitu, yang sifatnya insidental ini. Nah, itu barangkali beberapa hal yang Ameli lakukan untuk bisa survive di masa pandemi ini, yang pada akhirnya teman-teman sebagai business owner, kitalah yang menjadi center dari semua operasional bisnis. Maka ketika kita positif, sebenarnya tim kita juga akan ikut positif gitu. Tapi ketika kita negatif, ya sama juga, tim kita juga akan ikut negatif. Berhati-hatilah dengan pengeluaran kecil, karena keretakan kecil dalam kapal besar sekalipun itu bisa menenggelamkan kapal tersebut. Benjamin Franklin. Terima kasih.